Di samping adiknya lah. Baik, perkenalkan nama saya Saida Juli dari Ibu kita. Halo kita. Alamat saya Gorontalo Utara. Hobi saya membaca. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Gusti Arendinata. Saya berasal dari Bandung. Halo Gusti. Halo Gusti. Hobi saya main bola. Wow. Masya Allah. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alan Zakaria. Alamat saya di Andalas. Hobi saya memancing. Perkenalkan, nama saya Siti Mantali. Alamat di BP2. Hobi saya makan. Perkenalkan, nama saya Nyarani. Saya dari Gorontalo. Hobi saya mengaji. Masya Allah. Ya, di samping adiknya. Perkenalkan, nama saya Angel, saya dari Jakarta. Halo Angel. Halo, Angel. Wow. Perkenalkan namanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya dari Bogor. Hobi saya memakan apa yang saya masak. Halo Nadia. Wow, dia hobinya unik semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu berikan, di sini ayah mau memimpin doa. Ya, silakan Adik Dewi. Dan tadi ceria sekali ya. Iya, Ibu. Yes. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Adik Dewi. Tepuk tangan kepada Adik Dewi. Baik, materi yang akan kita bahas materi yang akan kita bahas hari ini yaitu self control atau tentang kontrol diri. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang akan Ibu sampaikan, materi yang akan Ibu sampaikan ini bertujuan untuk adik-adik agar bisa mengenal bagaimana sih cara mengontrol diri, apa sih fungsi dari kontrol diri itu, dan bagaimana cara kita agar bisa mengontrol diri kita sendiri di kalangan lingkungan sosial kita dan lingkungan pertemanan. Di sini kita akan menyimak tentang materi yang akan Ibu sampaikan sebentar, dan ada juga beberapa potongan video yang nantinya akan Ibu berikan. Nah, teman adik-adik semua masih semangat? Aduh, masih semangat? Masih. Aduh, sudah tidak semangat lagi ya. Bagaimana kalau kita
tujuan di masa depan dan dalam nilai secara sosial. Yang dimaksud di sini yaitu kita sebagai manusia bisa mengontrol diri kita agar tidak terjerumus atau tidak terjerumus di lingkungan yang negatif. Dan kita juga bisa tahu batasan-batasan mana sih yang bisa kita lakukan dengan orang lain maupun dengan lingkungan kita sendiri. Apa saja sih batasan-batasannya? Nah, fungsi dari kontrol diri itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membatasi perhatian individu kepada orang lain. Yang dimaksud dengan membatasi perhatian individu kepada orang lain tersebut yaitu kita membatasi perhatian kita kepada orang lain, tidak terlalu terfokuskan kepada orang lain atau terhadap objek tertentu, agar kita bisa mengontrol diri kita tidak terbawa suasana dan tidak terjerumus di lingkungan yang tidak baik. Yang kedua, membatasi keinginan individu untuk mengendalikan orang lain dan orang lain di lingkungannya. Nah, kadangkala ada satu orang yang ingin mengendalikan orang lain atau individu. Dia ingin berkeinginan untuk mengendalikan lingkungannya, di mana orang tersebut hanya ingin didengar, tapi dia tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang ketiga, membatasi individu untuk bertingkah laku negatif, di mana orang tersebut di mana kita sebagai manusia harus membatasi diri kita dengan individu atau lingkungan yang negatif, seperti ada misalnya seseorang yang sering bolos atau sering mencontek. Nah, di situ kita harus membatasi diri kita sendiri agar tidak meniru perilaku dari teman kita atau pengaruh negatif dari orang lain. Yang keempat yaitu membantu individu untuk memenuhi kebutuhannya secara seimbang, di mana kita harus tahu antara kebutuhan dan keinginan. Kita tidak harus memenuhi keinginan kita terlebih dahulu, tapi mengabaikan kebutuhan kita. Akan tetapi kita harus menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, di sini ada faktor-faktor dalam kontrol diri. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal tersebut berperan adalah usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka kontrol dirinya semakin berkembang, di mana seseorang yang sudah berusia matang, maka kontrol diri pada orang tersebut akan semakin berkembang. Bedanya lagi dengan kontrol diri dari anak-anak yang masih usia dini. Kontrol diri dari anak usia dini itu masih sangat minim, karena anak-anak itu belum tahu apa antara keinginan dan kebutuhannya. Dia lebih mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya, sehingga terjadilah seperti boros dan tidak tahu mengatur keuangan dan tidak tahu mengatur waktu. Dia hanya bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang banyak berperan adalah keluarga. Ketika sebuah keluarga menerapkan pola hidup disiplin, maka perilaku disiplin akan terus terbawa oleh seseorang sepanjang hidupnya. Dimana jika di satu keluarga itu sering menerapkan pola hidup yang baik atau pola hidup yang teratur, maka perilaku
kontrol diri, yaitu over control, under control, dan appropriate control. Over control itu terlalu atau berlebihan dalam mengontrol diri kita sendiri, atau terlalu berlebihan mengontrol diri orang lain. Kita hanya maunya itu didengar saja, tapi tidak pernah mau mendengarkan apapun pendapat dari teman-teman kita. Selain itu ada aspek kontrol diri. Di sini dijelaskan bahwa terdapat 5 aspek dalam kontrol diri. Menurut Averill pada tahun 1973. Nah, Averill menyebutkan bahwa kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yakni kontrol perilaku atau behavior control, kontrol kognitif atau cognitive control, dan kontrol keputusan atau decisional control. Nah, dari ketiga jenis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontrol perilaku atau behavioral control, merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon yang didapat secara langsung, mempengaruhi keadaan yang tidak menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kemampuan ini diperinci menjadi 2 komponen. Yang pertama yaitu mengatur pelaksanaan, yang kedua yaitu kemampuan memodifikasi stimulus, di mana mengatur pelaksanaan ini seseorang harus mengatur perilakunya dalam mengatur pelaksanaan yang ada di lingkungannya atau mengatur orang lain. Yang kedua, kemampuan memodifikasi stimulus, di mana kemampuan memodifikasi stimulus ini harus dimiliki oleh individu, karena jika seseorang tersebut memberikan stimulus yang baik, maka dia akan mendapatkan respon yang baik juga. Jika seseorang tersebut memberikan stimulus yang kurang baik atau kurang sopan, maka stimulus yang dia berikan itu akan berdampak pada dirinya sendiri. Di sini ada cognitive control. Cognitive control dijelaskan bahwa kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Nah, yang dimaksud kontrol kognitif di sini atau cognitive control adalah bagaimana kita mengelola informasi atau menilai informasi yang ada dan menggabungkannya menjadi suatu kejadian dalam kerangka kognitif kita sendiri. Kognitif yang dimaksud di sini yaitu pikiran, di mana kita harus mengelola informasi yang ada dan menilai apakah informasi tersebut yang kita serap baik ataupun informasi yang kita dapat itu kurang baik. Kan sekarang itu sudah banyak yang sering menyebarkan berita-berita hoax. Nah, di sini kita harus mengontrol diri kita atau mengontrol pikiran kita agar tidak termakan dengan berita-berita hoax tersebut. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu gimana sih akar dari permasalahan tersebut, apa sih akar dari permasalahan tersebut. Nah, aspek dari kontrol kognitif ini terbagi dari 2 komponen, yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian. Setelah kita yang dimaksud di sini yaitu setelah kita mendapatkan informasi dari orang lain, kita harus menilainya apakah informasi yang kita terima itu baik ataupun tidak baik.
sesuatu yang diyakininya, di mana jika kita mengambil keputusan tersebut, kita harus yakini dulu apakah keputusan yang kita ambil itu sudah baik atau kurang baik. Kita harus memikirkan apa dampak yang akan kita dapat jika mengambil keputusan tersebut. Nah, kontrol diri dalam menentukan pilihan akan baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan atau kemungkinan dalam diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Nah, di sini di saat kita mengambil keputusan, kita tidak harus atau kita di sini kan sudah dijelaskan bahwa kalau mengambil keputusan itu harus memiliki kebebasan atau kemungkinan dalam diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Nah, di sini jika kita mengambil keputusan atau suatu tindakan, kita harus memikirkannya dengan matang dan kita harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan keputusan yang kita ambil dan tidak ada intervensi dari orang lain ataupun dari lingkungan kita sendiri. Berdasarkan beberapa uraian yang telah Ibu sampaikan tadi, di sini ada beberapa aspek untuk mengontrol diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kemampuan mengontrol perilaku, di mana kemampuan mengontrol perilaku tersebut yang dimaksudkan yaitu kita sebagai individu mengontrol bagaimana perilaku yang harus kita lakukan di lingkungan kita sendiri, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain di lingkungan kita sendiri. Nah, kemampuan yang kedua yaitu mengontrol stimulus. Di sini dimaksud mengontrol stimulus di sini yaitu bagaimana kita memberikan stimulus kepada orang lain. Jika kita memberikan stimulus yang baik, maka yang kita dapatkan juga baik. Dan sebaliknya, jika kita memberikan stimulus yang kurang baik, itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri. Kemampuan yang ketiga yaitu mengantisipasi suatu peristiwa atau keadaan. Kita sebagai manusia sebagai individu harus bisa mengontrol mengontrol atau mengantisipasi situasi yang ada di lingkungan kita sendiri. Kita harus bisa mengantisipasi baik itu keadaan yang baik maupun yang kurang baik. Kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan, di mana kita harus mengambil keputusan itu tanpa intervensi dari orang lain. Nah, mengambil keputusan juga ini kita harus memikirkan atau memikirkan dengan matang-matang apa dampak yang akan kita dapatkan nanti. Apakah dampak tersebut baik atau berdampak negatif? Karena mengambil keputusan tersebut bukanlah mudah, karena kita juga bisa kemungkinan besar akan salah mengambil keputusan, dan itu sangat berdampak pada diri kita sendiri. Nah, di sini Ibu akan menayangkan satu video tentang bagaimana sih pengendalian diri, bagaimana sih cara kita agar bisa mengendalikan diri. Bisa diperbesar.
Wah, videonya bagus ya Bu. Nah, setelah kalian menyimak video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apakah ada pertanyaan mengenai tanggapan mengenai video pengenalan diri yang telah Ibu tayangkan tadi? Ya, Bu Alif Dewi, dipersilakan. Baik Bu, dari video yang Ibu tayangkan tadi, saya dapat melihat bahwa manfaat dari pengendalian diri itu sangat bagus untuk diri kita sendiri, entah itu untuk orang lain juga. Pengendalian diri itu dapat membentuk sikap positif kita. Begitu Bu. Ya, kita langsung ke next. Apakah masih ada yang ingin memberi tanggapan terhadap video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Ada Ibu. Iya, dipersilakan. Adik Ronald. Yang tadi kan Ibu putar tentang pengendalian diri. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah pengendalian diri dan kontrol diri itu sama? Karena yang di video dengan materinya Ibu berbeda judulnya. Jadi begini, kontrol diri dan pengendalian diri itu kurang lebih saling berhubungan, di mana pengendalian diri itu atau kontrol diri juga bisa berdampak ke diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa mengontrol diri kita, maka itu akan berdampak negatif maupun berdampak positif terhadap diri kita sendiri. Tergantung bagaimana cara kita menanggapi situasi yang ada di lingkungan kita. Ya, sudah bisa dipahami. Ya Ibu. Gimana ya Pak? Gimana?
Saya dulu. Ya, kepada adik Eli. Saya mau bertanya tentang judulnya itu kan self control materinya Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap wanita pasti mengalami masa-masa PMS, di mana masa-masa itu pasti moodnya atau emosinya berubah-ubah. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa kontrol mood tersebut atau perasaan tersebut? Terima kasih. Ya baik, pertanyaannya sangat baik ya. Sangat bagus. Tepuk tangan dulu kepada adik-adik yang memberikan pertanyaan yang sangat begitu baik. Nah, bagaimana dengan cara kita mengontrol diri kita sendiri, apalagi terlebih perempuan ya, sering mut-mutan. Ya. Nah, di sini kita harus mengontrol diri kita dari lingkungan sekitar kita, karena ada beberapa faktor yang menjadikan kita ada kala lebih gampang emosian. Nah, jika kita merasa sudah tidak baik lagi dengan lingkungan atau sudah merasa mood kita itu sudah kurang baik terhadap lingkungan yang ada, kita harus menjauh atau membatasi diri kita dengan lingkungan tersebut. Nah, dengan cara ya itu tadi, kita membatasi diri kita agar mood kita yang tadinya hancur tidak tambah lebih hancur lagi. Apakah sudah diterima? Iya, bisa Ibu. Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Oke, dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adam Zakaria. Pertanyaan saya, apakah ada cara atau strategi untuk mengelola godaan atau keinginan yang muncul secara tiba-tiba Ibu? Ya, seperti itu. Keinginannya baik. Tepuk tangan dulu kepada Ana. Nah, saya sedikit ingin ngambang ya pertanyaannya tadi. Keinginannya seperti apa dulu? Kan keinginan ini banyak ya. Keinginan ini ingin berbelanja, ingin jajan, Ya. ingin jalan-jalan. Baik Ibu. Nah, keinginan yang seperti apa dulu? Contohnya toh, ketika saya sedang berjalan di pasar, saya melihat barang yang saya suka, tapi barang itu tidak apa ya? Tidak berguna untuk kehidupan saya, tapi saya suka. Bagaimana cara untuk menahan itu? Dengan ya itu dulu. Nah, kita harus harus mengontrol keputusan kita. Nah, kita harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jika keinginan tersebut, jika adik-adik melihat sesuatu dan hal tersebut hanya menjadi keinginan tapi tidak dibutuhkan, maka adik-adik harus memprioritaskan terlebih dahulu mana yang menjadi kebutuhan. Baik Ibu. Jangan nanti sudah membeli yang diinginkan tapi tidak dibutuhkan. Sudah dipahami? Paham Bu. Ya, baik. Tepuk tangan dulu kepada adik-adik. Absennya sudah di mana ya? Sini Bu. Mana? Udah? Baik, karena absennya sudah diisi, di sini Ibu ingin membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Di sini kita baca
Ibu ini di checklist. Iya. Siswa itu Adam. Ibu sudah. Belum 5 menit. Belum ada. Tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Cepat sekali ya kamu mengisinya. Yang sudah ada Bu. Ada ini. Ada ini. Jalan sana. Ibu sudah Ibu. Ibu sudah. Jadi bagi kumpul kepada adik Dewi ya. Hah? Aduh gimana sih? Ibu loh deh Bu. Apa ya? Terima kasih adik Dewi. Apa Bu? Nah, selain lembar kerja tadi, Ibu juga akan membagikan kalian lembar hasil penilaian ya. Di mana sama tata caranya atau proses isinya itu sama. Di sini ada identitas, nama kelas, nama kelas dan tanggal layanannya. Di sini juga ada beberapa pernyataan. Jika pernyataan tersebut menurut adik-adik sesuai, maka adik-adik centang saja sesuai. Jika adik-adik merasa bahwa pernyataan tersebut cukup sesuai dengan adik-adik, maka adik-adik centang cukup sesuai. Dan jika pernyataan tersebut menurut adik-adik kurang sesuai dengan keadaan adik-adik saat ini, maka adik-adik mencentangnya dengan kurang sesuai. Paham? Paham.
Sudah. Baik, terima kasih. Sama Bu. Baik. Di sini ada yang bisa menentukan setelah kalian mengisi lembar hasil penilaian tadi dan hasil LKPD kalian, lembar kerja kalian, dan kita juga sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan, bahkan kalian juga menonton potongan video tadi. Apakah dari adik-adik sekalian ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini? Ya, dipersilakan kepada Adik Tiara. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya menyimpulkan itu sebagai manusia kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu dengan baik, di mana hal itu akan membuat self control yang baik pula. Nah, self control yang baik haruslah dilandaskan dengan norma dan agama supaya mencapai kebenaran. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Adik Tiara. Masih ada yang ingin menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, dipersilakan kepada Adik Adam. Jadi setelah mendengar dan melihat video yang dibagikan tadi, saya menyimpulkan bahwa self control adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan menahan diri dari tindakan impulsif dan keinginan sesaat demi mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan pengaturan emosi, kebiasaan dan reaksi terhadap rangsangan eksternal seperti itu, Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Adik Adam. Beri tepuk tangan kepada Adik Adam dan Tiara. Baik, terima kasih adik-adik karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan beberapa materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di proses layanan berikutnya. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada sore hari ini, Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari adik-adik semua. Pesan dan kesan dari adik-adik. Di sini ada yang ingin memberikan pesan dan kesannya terlebih dahulu? Saya. Iya, wah semangat sekali Adik Adam. Kesan saya dalam mengikuti layanan Ibu, saya lebih tahu bagaimana cara mengontrol diri, cara menahan nafsu. Kesan saya, semoga Ibu masih bisa masuk di pertemuan selanjutnya dan memberikan layanan yang bermanfaat lagi untuk kami, Ibu. Ya, amin. Ya, kita tepuk tangan kepada Adik Adam. Nah, tadi kan sudah diawali kegiatan kita pada pagi hari ini kan sudah diawali dengan doa. Nah, sebelum kita menutup segala rangkaian pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Di sini ada yang bisa memimpin doa? Saya. Wah, Adik Adam sangat semangat ya. Dipersilakan. Ada. Oke. Karena tadi kita memulai kegiatan dengan berdoa, kita akhiri pula dengan berdoa. Berdoa sesuai kegiatan masing-masing ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, baik, terima kasih kepada Adik Adam. Dan Ibu juga mau meminta maaf jika ada salah-salah kata selama proses kegiatan kita dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.